Pada masa perjuangan meraih kemerdekaan, banyak para pejuang perempuan yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak ragu untuk mengangkat senjata demi lepas dari penjajahan. Berikut ini 8 perempuan muslimah yang ikut berjuang. Yang pertama, Syekha Hajar Rangkayo Rahma El Yunusiah merupakan sosok reformator pendidikan yang pantang menyerah mempertahankan sekolah diniyah putri di Padang Panjang. Meski namanya jarang terdengar di masyarakat umum, namun perjuangan beliau patut dikagumi dan dijadikan inspirasi. Karena semasa hidupnya, Syekha Rahma sangat teguh mendirikan sekolah diniyah bagi anak perempuan dan terus mempertahankannya. Di samping itu, saat petinggi Universitas Al-Azhar Mesir datang ke Padang dan menyempatkan diri untuk berkunjung ke sekolah diniyah putri milik Syekha Rahma pada 1955, petinggi Al-Azhar kagum dengan ide dan upaya Syekha Rahma atas sekolah yang dibangunnya. Atas inspirasi tersebut, Universitas Al-Azhar akhirnya membuka Kuliyatul Lil Banat, fakultas khusus untuk perempuan yang direalisasikan pada 1962, dan Syekha Rahma diberikan gelar kehormatan Syekha oleh Universitas Al-Azhar. Diketahui, beliau menjadi wanita pertama yang mendapat gelar Syekha dari Al-Azhar. Yang kedua, Siti Walidah atau akrab disebut Nyai Ahmad Dahlan merupakan pahlawan yang berperan aktif dalam berkiprah di ranah pendidikan, khususnya bagi perempuan. Dalam perjuangannya, Siti Walidah bersama dengan suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, membangun sekolah-sekolah yang didirikan untuk masyarakat, yang selanjutnya digunakan sebagai tempat untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal pendidikan agama ataupun umum. Pada September tahun 1971, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 042 TK 1971, Siti Walidah diangkat sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, Kemalahayati atau akrab disebut Laksamana Malahayati, memiliki perjalanan perjuangannya sendiri. Dalam masa perjuangan melawan Belanda, beliau diangkat sebagai Laksamana oleh Sultan Aceh dan diamanahkan untuk memimpin pasukan Inombale. Dalam sejarahnya, Laksamana Malahayati dikenal sebagai tokoh perempuan yang ahli di medan perang, dan mahir mewakili Sultan Aceh untuk melakukan perundingan damai dengan pihak Belanda. Pahlawan selanjutnya yang perlu diketahui adalah Rasuna Said atau dikenal sebagai Hajar Rangkayo Rasuna Said. Beliau merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak wanita, dan pentingnya kaum wanita dalam proses meraih kemerdekaan. Rasuna Said lahir pada September tahun 1910 di Maninjau, Sumatera Barat. Untuk terus mengenang perjuangannya, pemerintah Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional sejak 1974. Pahlawan perempuan Indonesia berikutnya yang bisa kita ketahui adalah Famajah atau dikenal sebagai Opu Daeng Risaju. Famajah lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada 1880 Masehi. Semasa kecilnya, beliau belajar ilmu agama seperti mengkaji Al-Quran dan mempelajari ilmu fikih yang ditulis oleh tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, Khatib Sulaweman Datum Patimang. Dalam sejarahnya, beliau dikenal sebagai pahlawan nasional atas jasanya menentang penjajahan Belanda, serta membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara NICA. Sebagai seorang yang tidak mengenyam pendidikan formal, Opu Daeng Risaju mengenal dan mempelajari bidang politik saat tergabung aktif sebagai anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSI). Pahlawan yang satu ini pasti sudah sering kita dengar namanya. Lahir di Jepara, Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat merupakan sosok pahlawan yang dikenal memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dapat diketahui, salah satu landasan perjuangan R.A. Kartini yaitu didasari pada adanya ketimpangan sosial yang dirasakan antara perempuan dan laki-laki di tanah Jawa. Sehingga daripada itu, beliau berjuang membela perempuan agar bisa mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Salah satu diantaranya ialah kebebasan mengenyam pendidikan. Karya-karya pemikiran dan perjuangannya yang lain juga diabadikan dalam buku. Lalu ada juga, pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Aceh adalah Cut Nyadin, yang berjuang dalam perlawanan melawan penjajah secara langsung. Tercatat dalam sejarah, bergabungnya Cut Nyadin berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh dalam melawan penjajah Belanda. Sehingga atas perjuangan yang dilakukan sampai akhir hayatnya itu,
Pada tanggal 2 Mei tahun 1962 Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak sebagai pahlawan nasional. Pahlawan perempuan yang terakhir adalah Sultanah Safiatuddin, tercatat sebagai pemimpin wanita pertama di Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau diangkat sebagai pemimpin setelah suaminya Sultan Iskandar Sani wafat pada 1641 Masehi. Dalam masa kepemimpinannya, terdapat pro dan kontra yang timbul tentang hukum seorang perempuan memimpin Aceh. Namun hal tersebut tidak melemahkan semangat Sultanah Safiatuddin untuk menjaga masyarakat. Terbukti selama Sultanah Safiatuddin memimpin, beliau membuat ragam bentuk strategi pemerintahan, seperti mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga stabilitas politik di tengah kolonialisme bangsa Barat, membuat sistem pemerintahan yang efektif, mengatur komunikasi politik, ataupun memberikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dalam hal menjaga martabat perempuan di Aceh, Sultanah Safiatuddin juga merancang beberapa strategi, diantaranya menyusun undang-undang khusus tentang wanita, serta strategi mengangkat kedudukan wanita. Itulah 8 pejuang perempuan dari begitu banyak pejuang yang rela mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan. Semoga dengan video ini sahabat bisa lebih menghargai jasa pahlawan dan lebih semangat lagi membangun negeri tercinta Indonesia Raya. Salam Roda Sejarah.